Internet jaringan global yang menghubungkan miliaran perangkat komputer di seluruh dunia telah merevolusi cara manusia berkomunikasi, mengakses informasi, dan berinteraksi. Sejarah Internet merupakan sebuah jaringan yang berfungsi untuk menghubungkan antara suatu media elektronik dengan media lainnya. Menurut Alan di tahun 2005, menurut Urban Porter, menurut Arduino tahun 2009, dan Rainer tahun 2005. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah dan perkembangan internet di dunia. Internet memiliki sejarah yang cukup panjang. Pada tahun 1960, Departemen Pertahanan Amerika Serikat membuat sebuah jaringan yang kemudian diberi nama ARPANET melalui Advanced Research Project Agency dan bisa disebut juga ARPA. Dan perkembangan internet dimulai pada tahun 1969 dengan proyek ARPANET yang didanai oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat. Proyek ini bertujuan untuk menghubungkan komputer dalam jaringan yang mampu bertahan meskipun terjadi kerusakan pada salah satu bagian jaringan. Perkembangan selanjutnya mencakup penggunaan protokol TCP atau IP. Lahirnya World Wide Web atau bisa disebut juga WWW. Dan pertumbuhan pesat internet hingga menjadi jaringan global yang kita kenal sekarang. Manfaat internet pada kehidupan sehari-hari. Manfaat internet cukup banyak dalam kehidupan sehari-hari dikarenakan apa? Karena internet itu dikembangkan untuk mempermudah pekerjaan kita. Seperti halnya kita mengerjakan tugas. Kalau tidak internet, kita tidak bisa mengakses seperti halnya Google, YouTube, dan lain sebagainya. Makanya disebutkan di situ internet itu cukup untuk bermanfaat untuk kehidupan kita. Yang tadi itu kan dampak negatif, positif ya. Yang sekarang itu adalah dampak negatif pada internet. Yang pertama itu adalah data pribadi. Kenapa data pribadi dampak negatif? Karena data pribadi itu adalah sebuah identitas yang ada di internet tersebut, maka rentan keamanannya agar untuk dijaga. Yang kedua ialah pada remaja. Remaja itu ada 3 hal. Yang pertama itu memicu kecemasan, kesedihan, dan ekspresi. Kenapa memicu kecemasan? Dikarenakan kita sebagai pengguna internet, kalau berlebihan akan menimbulkan kecemasan dan kesedihan. Setelah kita melihat nontonlah drakor, YouTube, game gitu, kan kita seakan-akan mengikuti kesedihan yang mereka buat film tersebut kan, betul enggak? Terus yang kita tidak bisa tidur atau kurang tidur. Dalam jangka kita bermain game itu tidak bisa tidur atau kurangnya tidur karena kita udah mengalami daerah untuk menang. Maka sebelum kita menang kita tidak boleh berhenti kan, gitu. Sebagai yang C, kecanduan internet. Nah, seperti halnya tadi, kalau udah kecanduan main game itu akan memicu yang A dan B tadi, yaitu kecanduan, kesedihan, dan tidak bisa tidur dan kurangnya tidur. Maka sangat rentan sekali bagi remaja untuk bermain internet secara berlebihan. Yang ketiga ialah penyebaran konten negatif. Seperti halnya anak kecil itu kan sekarang rentan ya main TikTok ya. Maka di TikTok aja sekarang anak kecil nonton itu antara 17 ke atas. Makanya sebagai orang tua itu harus dijaga ya anaknya agar tidak bermain HP atau diawasi aja ketika ada orang tuanya. Yang keempat adalah kejahatan siber. Kejahatan siber itu kita rentan sekali, soalnya
data kita takut kecurian yang bisa menghilang akses tersebut. Terus bisa apa ya, penipuan itu bisa. Terus yang kelima, terlibat perjudian online. Nah, ini yang paling penting. Karena sekarang itu gimana ya, sangat sulit dah bagi remaja dewasa itu banyak sih sekarang yang bermain perjudian online. Dikatakan apa? Menggandengkan uang kan, jadinya sangat jika sudah rukat maka hilang uangnya itu. Maka semua ini adalah yang saya terangkan adalah dampak negatif pada internet tersebut. Baik, untuk kesimpulannya, internet adalah jaringan global komputer yang saling terhubung, memungkinkan pertukaran informasi dan komunikasi di seluruh dunia. Dampaknya sangat luas, mencakup aspek positif seperti akses informasi yang mudah, kemajuan pendidikan dan bisnis, serta konektivitas sosial, dan juga ada yang negatif, seperti penyebaran informasi yang salah, masalah privasi, dan kecanduan. Penggunaan internet yang bijak dan bertanggung jawab sangat penting untuk memaksimalkan manfaatnya dan minimalisir dampak negatifnya. Baik, terima kasih.